Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, kami akan membahas kesetaraan gender dalam Islam dengan fokus utama pada isu gender disertai penguatan dari sisi tafsir Al-Quran agar pembahasan ini tetap berpijak pada sumber ajaran Islam. Contoh bentuk ketidakadilan gender itu apa saja sih, Mbak? Oke, kalau kita sudah memahami dari makna gender itu sendiri, kita pasti akan melihat sedikit paham sebuah bentuk-bentuk permasalahan di dalam gender ya. Terus di dalam Islam deh, kayak kita lebih general aja tuh udah pasti bisa masuk itu. Yang pertama ada patriarki. Tadi patriarki udah ya kayak laki-laki itu ya sebagai pemimpin gitu kan. Terus yang kedua ada subordinasi. Subordinasi itu dimana merendahkan perempuan. Perempuan itu ya seperti tidak harus boleh menjadi pemimpin. Perempuan itu ya kualitas bukan kualitas ya, kayak biasanya hanya di bawah gitu. Atau kalau laki-laki pemimpin ya perempuan sumur dapur kasur. Kalian harus paham dengan bahasa sumur dapur kasur itu, maksudnya sumur itu seperti dia itu hanya boleh cuci, nyapu atau apa bersih-bersih gitu. Dapur ya masak-masak, terus kasur ya melayani suami, ya anak, yang menyusui seperti itu. Yang kedua ada marginalisasi. Marginalisasi ini sendiri sebenarnya adalah seperti peminggiran. Jadi perempuan itu nggak dibutuhin seperti itu. Padahal kalau adanya perempuan, antara perempuan dan laki-laki itu harus saling mendampingi. Yang ketiga ada stereotip. Stereotip yang tak bilang adalah labelan negatif. Contohnya adalah seperti anak organisasi deh. Anak organisasi yang perempuan sering pulang malam, sering kumpul-kumpul sama laki-laki. Padahal kalau kita paham, oh iya ternyata dia nggak suatu agenda gitu, apalagi mahasiswa yang aktif di UKM, aktif di BEM, itu pasti dia tuh suka rapat sampai malam, nanti kadang pulang diantar laki-laki. Nah, sama warga, karena ini sosial budaya gender itu, dia di label, wah perempuan nggak bener ini, wah kuliah hasilnya ternyata gini ya. Padahal apa? Ketika kita berorganisasi, ketika kita menjadi mahasiswa yang bisa menempatkan diri kepada lingkungan, beradaptasi, hasilnya kita bisa mengabdi kepada masyarakat itu sendiri. Tapi namanya masyarakat ya, kita kan nggak bisa bilang rame-rame gitu kan. Kita hanya bisa masuk ke kanan keluar sendiri, kita ya bodo amat, tapi kita juga harus paham bahwasannya kalau kita keluar malam, terus ada yang bilang perempuan itu sebenarnya nggak boleh keluar malam-malam, itu jangan marah. Karena apa? Karena dia juga sedang melindungi seorang perempuan, marwahnya perempuan, agar apa? Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti itu. Jadi memang ada positifnya juga, tapi dia jangan sampai suatu itu membuat kita down atau putus semangat. Nah, yang selanjutnya itu ada beban ganda. Beban ganda itu biasanya sering terjadi sama wanita karir yang sudah menikah, lalu sampai rumah harus ngomong anak lagi, harus beres-beres rumah lagi, karena suaminya kerja. Itu akhirnya suami istri itu tidak bisa saling berkontribusi. Nah, jadi seperti itu menurut Kak Sabrina mengenai ketidakadilan gender yang masih sering terjadi di saat ini. Nah, terus gimana sih Kak menurut Kakak, apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam? Oke. Tadi kan tentang ayat Al-Quran ya. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak yang menjelaskan tentang gender gitu kan. Seperti di dalam surat An-Nisa gitu kan, Ar-Rijalu ala qawli Nisa gitu kan. Terus juga ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 gitu kan. Dimana yang menjelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Biar apa sih? Biar kita saling mengenal gitu. Biar kita bisa saling menjaga silaturahmi. Dan kita bisa apa? Biar kita itu bisa saling bantu-membantu gitu. Manusia itu kan makhluk sosial. Jadi perlu saling bantu-membantu. Itu baik laki-laki maupun perempuan.
Lalu apa sih yang membedakannya? Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 juga dijelaskan bahwasannya yang membedakan itu di mata Tuhan adalah yang bertakwa. Jadi bukan dijelaskan lagi seperti yang tadi Kak bilang, bukan dijelaskan kayak oh iya perempuan atau laki-laki yang punya kekuasaan tinggi di mata Tuhan ya berarti dia paling hebat, enggak. Tapi di mata Tuhan itu dijelaskan bahwasannya orang yang paling istimewa atau orang yang paling mulia itu adalah yang bertakwa gitu. Selain itu juga dijelaskan ada ya, nggak di dalam Al-Quran aja, itu ada di dalam undang-undang. Itu ada di pasal 31 ayat 1 itu dimana menjelaskan bahwasanya setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di sini kan dijelasin bahwa manusia itu berhak mendapatkan pendidikan, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, karena itu hak fundamentalnya setiap manusia seperti itu. Selain itu, selain di dalam Al-Quran, kita juga punya sebuah pasal undang-undang gitu kan. Nah, di mana pasal 31 ayat 1 yang menjelaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, dari pasal ini kan juga menjelaskan seperti tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, maka dari itu, setiap manusia, maupun laki-laki, maupun perempuan, itu wajib memiliki pendidikan. Gak ada itu yang membedakan, oh ya, laki-laki aja tuh yang boleh pendidikan, karena akhirnya perempuan pasti akan melayani suami, ya pasti akan di sumur, dapur, kasur. Tapi kalau kita juga mengerti kenapa perempuan perlu pendidikan, ya ketika kita punya anak, kan madrasah pertama adalah ibu. Maka dari itu ketika kita mau mendidik anak ya kita juga harus berpendidikan terlebih dahulu. Kita harus berkualitas. Jangan sampai kita mau menjadi madrasah, ayahnya menjadi kepala sekolah, kita malah nggak ngerti apa-apa. Seperti itu. Intinya kita berpegang teguh juga selain di dalam ayat Al-Quran, kita juga ada di pasal undang-undang. Gitu. Jadi berdasarkan pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam hal kemanusiaan, nilai spiritual, dan kedudukan di hadapan Allah SWT. Kesetaraan gender dalam Islam tidak dimaknai sebagai penyamaan secara mutlak, melainkan sebagai penegakan prinsip keadilan sesuai dengan fitrah dan tanggung jawab masing-masing. Terus, melalui pendekatan tafsir Al-Quran, dapat dipahami bahwa Islam menegaskan prinsip keadilan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran yang menekankan kesetaraan asal penciptaan dan tanggung jawab moral. Terima kasih kepada Kak Sabrina karena telah meluangkan waktu pada hari ini sehingga kita dapat memahami tentang kesetaraan gender dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.